Halo sobat-sobat, selamat datang di channel No Player TV. Ini adalah rangkuman anime Chain Chronicle. Di suatu tempat, kini sedang terjadi peperangan untuk melawan Raja Kegelapan yang akan menguasai dunia. Terdapat berbagai klan yang mencoba menghentikan Raja Kegelapan. Di luar kastil, terdapat klan setan yang membantu manusia, klan elf juga, serta klan kesatria dan juga para petualang lainnya. Sementara di dalam kastil, kini tim relawan yang dipimpin Yuki telah sampai dan mencoba menghabisi Raja Kegelapan. Akan tetapi walau sudah bertarung sekuat tenaga, bahkan menggunakan seluruh kemampuannya, Yuki tak bisa menghentikan Raja Kegelapan. Bahkan Raja Kegelapan menghajar Pina yang merupakan anaknya sendiri, serta mencoba menghabisi peri anaknya, yaitu Pirika. Namun saat ia akan menghabisi Pirika, tiba-tiba saja buku yang dipegang oleh Pina mengeluarkan cahaya, sehingga Pina dan ayahnya berusaha meraih buku itu, dan akhirnya bukunya pun terbagi dua. Pirika yang juga ada di tangan Raja Kegelapan kini telah menghilang. Cahaya pekat hitam kini keluar dan membentuk pelindung bagi kastil itu. Juliana beserta anggotanya merasa kalau sepertinya itu berbahaya, sehingga ia menyuruh agar mereka semua keluar dari kastil itu. Setelah kejadian itu, Yuki kini telah pingsan dan Marina memberitahu Pina kalau aliansi mereka dengan klan lainnya telah bubar, sebab mereka telah gagal mengalahkan Raja Kegelapan, sehingga klan lainnya memilih untuk kembali ke negaranya masing-masing. Salah satu pengawal Juliana yang bernama Pentom kemudian mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin dalam penyerangan ini adalah Juliana, bukannya Yuki dan anggota timnya, sebab menjadi pemimpin harus memerlukan kepandaian dan pengetahuan siasat. Namun Juliana menolak argumen dari Pentom karena menurutnya memang Yuki lah yang pantas menjadi pemimpin aliansi ini, sebab Yuki lah yang telah menyatukan berbagai klan. Ia sendiri saja selama ini hanya berniat untuk membalaskan dendam ayahnya, dan Yuki lah yang telah membebaskannya dari keinginannya itu. Tak lama kemudian, Yuki akhirnya telah sadar dan Pina bergegas memberitahukan yang lainnya. Juliana lalu menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Yuki sekarang. Juliana berniat akan mengumpulkan kembali pasukannya, akan tetapi Yuki melarangnya sebab ia terlebih dahulu akan kembali ke kota melaporkan tentang kekalahan mereka. Sementara itu, di kota terlihat seorang pria yang sedang meremehkan seorang ibu-ibu. Pria yang bernama Alam yang saat itu juga sedang berada di dekatnya akhirnya menegurnya. Namun pria itu malah meremehkan Alam, sehingga Alam pun langsung menghajarnya. Bahkan Alan juga mempermalukan pria tersebut. Setelah itu Alan kemudian pergi mengejar ibu yang sebelumnya dan memberikan apel yang ia ambil. Ia pun juga mengantarkan kembali ibu itu ke desanya. Di sisi lain, Juliana dan Yuki serta anggotanya kini telah kembali ke kota. Akan tetapi di perjalanan mereka pun melihat kondisi desa-desa yang sudah kacau akibat Raja Kegelapan. Bahkan hasil perkebunan para warga kini tak bisa dipanen lagi. Para warga pun kesal kepada Yuki sebab Yuki sudah berjanji akan mengalahkan Raja Kegelapan. Lalu ketika sedang melanjutkan perjalanan, salah seorang warga datang meminta pertolongan, sehingga Juliana dan yang lainnya kemudian bergegas pergi ke desanya. Akan tetapi di desa itu, Alan kini sedang berusaha menghentikan pasukan hitam itu. Untungnya Juliana dan yang lainnya berhasil sampai tepat waktu dan membantunya. Namun mereka tak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sebab energi sihir mereka melemah akibat kabut hitam itu. Yuki yang telah tiba kini mengingat kata-kata dari Raja Kegelapan, yang mana Raja Kegelapan memberitahunya bahwa ia akan membuat dunia menjadi hitam. Hingga ia pun kini tersadar kembali karena melihat Alan yang bertarung tanpa menyerah. Yuki melihat kalau Alan sama seperti dirinya dan ia pun kembali bersemangat lagi. Sementara itu, Alan kini mencoba mengambil energi sihir mereka. Ia pun mulai menghajar para pasukan hitam, begitu pula dengan Yuki yang datang bekerja sama. Yuki pun terkejut sebab saat berada di samping Alan, energi sihirnya bertambah, sehingga ia kini bisa menggunakan kekuatan maksimalnya.
Namun setelah melakukan pertarungan itu, Alan pun malah pingsan. Saat sadar, Alan lalu menghampiri Yuki dan menanyakan apakah Yuki benar kapten dari pasukan relawan. Yuki pun mengatakan kalau ia memanglah kaptennya, tapi ia ingin agar mereka makan terlebih dahulu karena Alan juga baru sadar. Ketika sedang makan, Yuki kemudian menanyakan kalau Alan berasal dari mana. Karena ia yakin Alan pasti bukan berasal dari desa itu. Alan mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya kebetulan berada di desa itu, sehingga ia pun membantu desa itu karena ia juga tidak suka melihat para pasukan hitam tersebut. Lalu tiba-tiba buku dari Pina mengeluarkan aura hitam yang pekat. Alan yang mencoba menyelamatkan Pina malah terhempas. Hingga tak lama kemudian aura hitam itu akhirnya menghilang. Saat Pina mengecek bukunya, ia melihat kalau halaman buku itu semakin banyak yang menjadi hitam. Pina pun menjelaskan kepada mereka kalau tiap halaman itu menggambarkan dunia ini. Semakin banyak halaman yang menghitam, maka semakin banyak juga dunia yang menjadi hitam. Sementara itu, Raja Kegelapan kini memerintahkan bawahannya, yaitu Elenus, untuk mencari keberadaan Pirika. Ia yakin Pirika belumlah tewas karena dunia ini masih ada. Mereka juga tak akan bisa menghancurkan dunia ini jika Pirika masih ada. Begitupun dengan Yuki, ternyata memiliki pendapat yang sama dengan Raja Kegelapan. Ia juga yakin kalau Pirika masih hidup, sehingga ia ingin agar mereka mencarinya dan menyelamatkannya. Esoknya, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke ibu kota. Namun dari kejauhan, mereka melihat kalau ibu kota kini sedang diserang oleh pasukan hitam, sehingga mereka pun kini bergegas menuju ibu kota. Sementara itu di ibu kota, beberapa prajurit kini sedang bertarung melawan pasukan hitam, yang mana mereka dipimpin oleh Osuka serta beberapa petualang lainnya. Mereka pun terus menahan pasukan hitam, tapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, membuat mereka sangat kewalahan. Untungnya, di saat yang bersama Yuki dan yang lainnya kini telah sampai, dan mereka pun langsung saja membantu para prajurit. Osuka pun sangat senang karena melihat Yuki telah kembali. Ia pun melihat Alan dan mempertanyakan apakah itu adalah anggota barunya. Yuki mengatakan kalau Alan adalah anak yang baru ia jumpai dalam perjalanan mereka ke ibu kota. Sementara itu, Alan sendiri mulai mengamuk dan menunjukkan kemampuannya menghabisi para pasukan hitam. Akan tetapi karena energi sihirnya telah habis, ia lalu mengisap energi sihir Phantom, pengawal dari Juliana, yang mana hal itu membuatnya kesal dan berniat menghajar Alan, sebab Alan sudah mencuri energi sihirnya tanpa persetujuannya. Untungnya saat itu ia tidak jadi menghajar Alan karena mendapatkan perintah dari Juliana. Di sisi lain, Yuki, Mika dan Kain kini berniat menggunakan serangan kombinasi mereka, yang mana dengan serangan itu mereka pun berhasil menghabisi pasukan hitam. Alan melihat kalau serangan mereka sangat keren dan ingin mencobanya juga. Namun Yuki mengatakan kalau itu tidaklah semudah seperti yang ia lihat. Mereka harus bisa menyelaraskan perasaan mereka dan itu membutuhkan ikatan yang kuat. Phantom kemudian datang dan mengatakan kalau Alan pasti tidak akan bisa melakukannya, sebab Alan bertarung hanya memikirkan dirinya sendiri dan malah mencuri energi sihir orang lain. Alan pun kesal dengan perkataan dari Phantom sehingga ia memutuskan untuk pergi. Lalu tiba-tiba pasukan hitam kini datang lagi dan mulai menyerang mereka. Akan tetapi karena kabut hitamnya semakin pekat, membuat energi sihir mereka melemah. Di sisi lain, Alan yang telah pergi mengingat kejadian sebelumnya, yang mana Yuki ternyata telah mengajaknya untuk bertempur bersama mereka. Menurut Yuki, Alan mungkin akan semakin kuat jika memiliki ikatan dengan orang lain. Alan akhirnya kembali dan membantu mereka menghabisi para pasukan hitam. Dengan keterampilannya yang sangat hebat, Alan bisa menghentikan banyak prajurit hitam, hingga ia pun mengumpulkan energi sihir dan membagikannya kepada mereka semua. Dengan begitu, mereka pun bisa mengalahkan semua pasukan hitam. Setelah itu, Yuki kini memberitahu mereka kalau ia akan kembali membantu kelompok untuk memusnahkan Raja Kegelapan. Namun Juliana mengatakan kalau kelompok tidaklah cukup, melainkan mereka harus membuat pasukan untuk memusnahkannya. Mereka semua pun setuju dan kini bersemangat kembali.
Akan tetapi tiba-tiba saja Phantom meminta untuk pergi dan ia langsung saja pingsan karena lukanya. Untungnya luka Phantom tidak terlalu parah dan masih bisa diobati. Juliana kemudian memberitahu Phantom kalau ia ingin agar Phantom ikut pergi bersama dengan Yuki. Phantom pun mempertanyakan keputusan dari Juliana sebab ia sendiri harus mengantar Juliana ke kota suci. Namun Juliana mengatakan kalau Phantom pergi bersama Yuki itu sebagai penggantinya, karena ia yakin Phantom pasti bisa membantu Yuki. Phantom yang tidak bisa melanggar perintah akhirnya harus mengikutinya. Lalu seseorang pun datang memanggil Juliana untuk bertemu dengan ketua guild. Sementara itu, Yuki dan Pina kini sedang bersama dengan aliansi ketua guild yang bernama Giben, yang mana saat itu Yuki memberitahunya bahwa ia akan membentuk pasukan pemusnah Raja Kegelapan. Menurut Yuki, masih ada harapan untuk mereka dan meski daratan ini ditakdirkan harus hancur, ia tetap akan berjuang sampai titik darah penghabisannya. Lalu saat berada di ruangannya, Giben menanyakan apakah mereka akan pergi menemui petapa. Yuki pun mengatakan kalau mereka memang terlebih dahulu akan pergi menemui ketiga petapa, karena Yuki merasa kalau ketiga petapa mungkin memiliki petunjuk di mana keberadaan Pirika. Tak lama kemudian, Juliana akhirnya datang di ruangan itu juga. Giben lalu memberikan Juliana dan Yuki sebuah alat komunikasi. Dengan alat itu, mereka bisa melaporkan kepadanya jika ada keadaan darurat, sehingga ia juga bisa cepat melakukan pergerakan. Sementara itu, Alan yang sedang kelaparan kini mencoba pergi ke pasar mencari makanan. Akan tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang membuat kekacauan, sehingga Alan bergegas untuk menghentikan orang tersebut. Karena pedangnya sudah patah, ia pun mengambil pedang yang sedang dijual dan menggunakannya untuk mengalahkan orang tersebut. Setelah itu, pedagang dari pedang itu yang bernama Dusty lalu memberikan pedang itu kepadanya. Ia tahu kalau Alan adalah anggota baru dari Yuki dan untuk merayakannya, maka ia akan memberikan pedang itu. Di sisi lain, Yuki kini sedang menemui Giben di sebuah taman. Yuki datang untuk menanyakan bagaimana kondisi dari Giben. Giben mengatakan kalau penghitaman pada tubuhnya semakin banyak dan akan terus menyebar. Yuki pun memberitahunya bahwa ia tidak akan membiarkan itu terjadi dan akan bertindak dengan cepat. Lalu ketika Alan sedang latihan, Phantom pun mendatanginya. Namun Phantom melihat kalau Alan sepertinya memiliki pedang bagus dan mengira kalau Alan pasti mencuri pedang itu. Alan pun mencoba membela dirinya karena ia tidak pernah mencuri pedang itu. Juliana dan Yuki kemudian datang serta berusaha menghentikan mereka. Hingga Dusty juga muncul dan menjelaskan kalau ialah yang memberikan pedang itu. Phantom yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf dan langsung pergi. Esoknya, mereka kini mulai melakukan perjalanannya mencari Pirika. Osuka pun telah mempersiapkan bekal untuk mereka. Namun ia mengatakan bahwa salah satu ketua guild petualang akan ikut bergabung dengan mereka. Yang mana ternyata itu adalah ketua guild sihir, yaitu Aldora, dan pengawalnya Pong. Sementara itu, Juliana memberitahu tujuannya mengikut sertakan Phantom kepada tim Yuki, yaitu karena hanya dengan mengikuti mereka, Phantom pasti akan mengerti mengapa Yuki bisa dipercaya. Setelah melakukan persiapan, mereka akhirnya berpisah. Juliana kini kembali ke kota suci, sementara tim Yuki akan mencari Pirika. Lalu ketika sedang beristirahat, Phantom merasa kalau ia tidak seharusnya berada di tempat itu. Yuki yang melihat Phantom kemudian mendatanginya dan meminta agar Phantom melatih Alan. Namun Phantom merasa kalau ia ingin menyendiri sebentar dan masuk ke dalam hutan. Saat masuk di dalam hutan, aura hitam mulai keluar dari bekas lukanya. Hingga tak lama kemudian, Elenus akhirnya muncul dan mulai mempengaruhi Phantom. Elenus mengatakan kalau Phantom telah dibuang oleh Putri Juliana karena ia hanyalah orang lemah. Seketika, Phantom yang kesal mulai mengeluarkan aura hitam yang pekat. Yuki dan timnya pun menyadari serta bergegas masuk ke dalam hutan. Mereka pun melihat Elenus yang sedang mempengaruhi Phantom, sehingga mereka pun kemudian bergegas membantu Phantom. Yuki pun menggunakan serangan kombinasi mereka agar para pasukan hitam segera menghilang. Namun semua itu sudah terlambat sebab Phantom kini telah terpengaruh
dan akhirnya menjadi iblis. Phantom kini menyerang Yuki dan membuatnya terpojok. Akan tetapi Elenus menghentikan Phantom dan menyuruhnya untuk ikut dengannya karena tujuannya datang bukan untuk melawan Yuki melainkan membawa Phantom. Setelah kejadian itu, Yuki kemudian memberitahu Juliana bahwa Phantom kini telah menjadi iblis. Hal itu pun membuat Juliana sangat syok sebab ia merasa kalau Phantom adalah orang yang sangat berbudi. Lalu ketika telah selesai berkomunikasi, tiba-tiba salah satu bawahan Juliana datang melaporkan kalau kota suci sedang dilanda kekacauan. Yang mana ternyata saat itu di kota suci tengah terjadi pemberontakan. Beberapa warga memilih untuk menjadi pengikut pasukan hitam sehingga mereka merusak dan mengacaukan kota suci. Untungnya saat itu terdapat Klaus serta Kina yang berusaha menghentikan para pemberontak sehingga para pemberontak itu akhirnya bisa diatasi. Tak lama kemudian Juliana akhirnya tiba di kota suci dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pemberontak itu mengatakan kalau mereka hanya tidak ingin mati dan mereka melakukan ini dikarenakan Raja Kegelapan memberitahu mereka jika mereka menjadi pasukan hitam maka mereka akan selamat. Untuk itulah mereka lebih memilih menjadi iblis daripada harus mati. Perkataan pemberontak itu membuat Juliana kini teringat lagi dengan Phantom sebab ia merasa bersalah karena terlambat menyadari perubahan dari Phantom. Setelah itu, Juliana diberitahukan kalau Suka dan pasukannya kini masih berada di sekitaran kota suci. Juliana pun memberitahukan bawahannya agar segera mengirimkan surat karena ia ingin mengajak Suka bergabung dengan pasukan pemusnah Raja Kegelapan. Di sisi lain, para dwarf yang sedang menggali di tambang tak sengaja menemukan sesuatu sehingga mereka pun bergegas untuk melaporkannya. Sementara itu, Yuki yang sedang mandi kini kesakitan sebab aura hitam mulai menyebar di tangannya. Pina yang melihatnya kemudian berusaha menghentikannya dengan bukunya itu. Akan tetapi walau sudah mencobanya, tetap saja aura hitam itu tak bisa dihilangkan. Pina pun sangat bersedih karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan Yuki. Esoknya, mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanannya menuju tempat para petapa. Alan pun sangat terkesan melihat gedung tempat para petapa tinggal. Namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan. Untungnya Aldora berhasil menghentikannya. Lalu suara dari petapa Meltin memberitahu mereka jika mereka ingin lewat maka mereka harus membuktikan kekuatannya. Pasukan penyihir yang dipimpin oleh Pelna kemudian mulai menyerang mereka. Dengan sekuat tenaga, Aldora berusaha menghentikan sihirnya. Yuki dan yang lainnya pun kini mulai ikut membantunya. Saat Alan berhasil sampai di depan Pelna, ia hampir saja menebasnya. Untungnya saat itu, salah satu pasukan penyihir lainnya datang membantu Pelna. Pelna yang kesal akhirnya mengeluarkan sihir terkuatnya. Sementara Aldora kini tak bisa melawan lagi sebab energi sihirnya mulai habis. Alan yang melihatnya kemudian memberikan energi sihir kepadanya. Dengan begitu, ia bisa menangkis serangan Pelna dan membuat sihir meteor. Sementara itu di ruangan petapa, Meltin kini sedang dimarahi oleh petapa Dilma sebab ia tahu kalau Meltin sedang bermain dengan Yuki dan teman-temannya. Petapa Fatima akhirnya turun dan menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu, mereka akhirnya masuk ke dalam ruang para petapa. Petapa Dilma lalu menunjukkan kepada mereka kastil dari Raja Kegelapan. Ia pun mempertanyakan apakah Yuki masih berniat untuk melawan Raja Kegelapan. Karena sekarang kastil Raja Kegelapan sangat sulit untuk ditembus. Yuki pun sudah bertekad dan yakin kali ini akan bisa mengalahkan Raja Kegelapan. Ia lalu menanyakan apakah mereka mengetahui di mana keberadaan Pirika. Petapa Fatima mengatakan kalau mereka sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaannya. Ia tahu kalau Pirika belumlah musnah sehingga ia menyarankan agar mereka pergi ke perbatasan labirin. Yuki dan timnya akhirnya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Yuki sebenarnya ingin pergi ke kota peri untuk menanyakan keberadaan Pirika. Hanya saja petapa Fatima menyuruh mereka untuk pergi ke perbatasan labirin sehingga mereka sebaiknya pergi ke tempat itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian Pelna datang memberitahu mereka kalau ia akan ikut bergabung dengan mereka sebab Pelna diperintahkan
untuk memeriksa artefak yang baru-baru ini muncul di perbatasan labirin. Serta Yuki juga sekarang tidak memiliki penyihir karena Aldora dan Pong akan tinggal sebentar di tempat itu. Lalu ketika mereka telah sampai di perbatasan labirin, mereka langsung diserang oleh pasukan hitam. Namun, walau sudah menghancurkan pasukan hitam itu, mereka pun tetap kewalahan sebab pasukan hitamnya bisa regenerasi. Menurut Yuki, itu dikarenakan badai kabut hitam sehingga membuat pasukan hitam sulit dikalahkan. Yuki akhirnya menyuruh Marina untuk menggunakan kekuatan suci sehingga pasukan hitam pun kini berhasil dikalahkan. Tiba-tiba muncul makhluk kecil yang sedang dikejar oleh pasukan hitam. Pelna kemudian menggunakan sihir apinya untuk melelehkan pasukan hitam itu. Akan tetapi karena kekuatannya itu membuat saljunya meleleh dan Yuki serta Alan pun kini terjatuh ke bawah jurang. Kain lalu memberitahu mereka agar mereka sebaiknya pergi menemui peri bumi karena merekalah yang mengetahui lokasi di tempat itu dan ia juga yakin pasti Yuki akan melakukan hal yang sama. Mereka semua pun setuju dan kini pergi menemui peri bumi. Sementara itu, Yuki dan Alan ternyata masih hidup dan sedang melanjutkan perjalanannya. Alan kemudian menanyakan apakah Yuki mengetahui makhluk kecil itu. Yuki mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahuinya dan baru melihatnya. Namun ia merasa kalau makhluk itu tidak memiliki aura yang jahat sehingga tidaklah berbahaya. Lalu, karena merasa badainya semakin kuat, Yuki pun memutuskan untuk beristirahat. Ia ingin mereka mencari gua dan menunggu badainya meredah. Di sisi lain, Pina kini bertemu peri bumi Olga dan peri api Lolo. Ia pun memberitahukan kalau Yuki telah menghilang dan ingin agar mereka mencarinya karena merekalah yang mengetahui gunung di daerah itu. Peri bumi Olga akhirnya menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Yuki. Setelah itu, ia pun memberitahu mereka kalau tujuannya menyuruh mereka datang ke tempatnya adalah karena ia ingin menunjukkan kepada mereka sesuatu yang sangat penting yang baru-baru saja mereka temukan. Lalu, Kain, Mika, dan tim dari Pelna kini ikut bersama pasukan peri bumi mencari keberadaan Yuki. Sementara Pina dan Marina berusaha mencari tahu tentang artefak yang telah ditemukan. Tiba-tiba, buku dari Pina mengeluarkan cahaya dan membuka sebuah halaman, yang mana di halaman itu tertuliskan adanya sebuah bila yang bisa memotong kegelapan. Sementara itu, Yuki dan Alan kini sedang beristirahat di dalam gua. Alan yang ingin buang air kecil kemudian keluar dari gua. Saat mengecek makhluk kecil itu, ia terkejut karena tak ada lagi di lehernya. Namun saat mencoba mencarinya, ia malah tersesat akibat kabut yang semakin gelap. Di sisi lain, bawahan Juliana kini telah sampai pada pasukan Suka. Ia pun memberikan surat kepada Suka yang bertuliskan permintaan agar Suka bergabung dengan pasukan pemusnah Raja Kegelapan. Suka langsung saja menerimanya tanpa mengeluhkan apapun. Sementara itu, Yuki kini keluar untuk mencari keberadaan Alan. Akan tetapi tiba-tiba saja pikirannya dipengaruhi oleh kegelapan sehingga memunculkan Yuki yang beraura jahat. Yuki pun mencoba melawan Yuki jahat itu karena berusaha menjatuhkan mentalnya. Untungnya Alan datang membantunya dan menyadarkan Yuki kalau ternyata itu adalah pasukan hitam. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menghancurkannya. Lalu tiba-tiba seorang pria tua datang menemui mereka, yang mana ternyata pria itu adalah kenalan Yuki, yaitu Baltasari yang juga merupakan guru dari petapa Fatima. Baltasari langsung saja menghilangkan kabut yang ada di sekitar mereka. Ia kemudian memberitahu Yuki untuk pergi ke tempat ia telah mengalahkan naga pelindung karena di tempat itu akan muncul naga baru lagi. Lalu Mika dan Kain kini telah menemukan keberadaan mereka. Namun saat Yuki melihat Baltasari, ternyata ia sudah menghilang. Setelah itu, mereka kemudian kembali ke markas peri bumi. Mereka pun kini merayakan atas Yuki dan Alan yang telah berhasil ditemukan, serta bergabungnya secara resmi peri bumi Olga dan peri api Lolo dalam pasukan pemusnah Raja Kegelapan. Olga pun memberitahu mereka kalau mereka sebaiknya melanjutkan perjalanannya saja. Untuk masalah artefak yang ditemukan, biar ia dan Lolo yang akan menelitinya.
Esoknya, Yuki dan yang lainnya kini melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Peri. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan Suka, yang mana ternyata Suka bukannya ingin membantu mereka, melainkan ia meminta buku milik Pina. Ia berencana akan menghabisi Raja Kegelapan sendirian dan menguasai dunia. Yoshi yang merupakan tangan kanan Yuka kemudian memberitahu mereka kalau Suka sudah menerima surat dari Juliana untuk bergabung dengan pasukan pemusnah Raja Kegelapan. Namun mereka menolak untuk bergabung bersama pasukan itu sebab mereka tidak yakin kalau cara yang dilakukan Yuki akan bisa mengalahkan Raja Kegelapan. Untuk itu mereka sendiri yang akan melawan dan mengalahkan Raja Kegelapan. Suka yang sudah tidak sabar lagi lalu berusaha merebut paksa buku itu. Akan tetapi Yuki berusaha menghentikannya karena ia tidak mau jika mereka saling bertarung. Pina kemudian memberitahu Suka bahwa buku itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya orang yang terpilih oleh buku itu sendiri yang bisa memakainya. Suka pun mengatakan bahwa itu tidaklah masalah karena ia akan membuat buku itu memilihnya. Pertarungan kini tak bisa dihindarkan lagi sehingga Yuki dan timnya harus melawan. Namun Yoshi sendiri sangatlah hebat sehingga membuat mereka kesulitan melawannya. Sementara Suka kini menunjukkan tubuhnya kepada Yuki, yang mana ternyata tubuhnya juga mulai menghitam akibat perang sebelumnya. Akan tetapi Suka malah senang karena ia akan memanfaatkan kekuatan itu untuk menguasai dunia. Yuki yang semakin terpojok membuat Kain meminta agar mereka menggunakan serangan kombinasinya saja. Kain lalu mendekati Suka dan menyerangnya serta disusul oleh Mika. Namun serangan kombinasi mereka ternyata bisa dihentikan oleh Suka, sehingga Suka kini menghampiri Pina dan berusaha merebut bukunya. Walau saat itu Alan mencoba melawannya, tapi Suka dengan mudahnya mengalahkan Alan. Dengan begitu, buku dari Pina kini berhasil ia rampas. Lalu tiba-tiba saja muncul serangan dari sosok iblis. Elenus dan Pentom kemudian muncul serta mengatakan kalau itu adalah sosok golem kuno bernama Elsa. Elenus lalu menyuruh Elsa untuk menghabisi mereka semua. Para prajurit dari Suka berusaha menghentikan Elsa. Akan tetapi walau jumlah mereka banyak, Elsa dengan mudahnya menghabisi mereka. Bahkan Elsa berhasil mendekati Suka dan memberikan serangannya. Sementara itu, Elenus menghampiri Yuki dan meminta untuk bergabung dengannya. Sebab ia tahu kalau tubuh Yuki juga kini mulai menghitam. Tiba-tiba, sosok Yuki yang jahat muncul lagi dan berusaha mempengaruhi Yuki. Alan yang melihatnya kemudian mencoba untuk membantu Yuki. Akan tetapi Pento muncul dan menghalangi Alan agar tidak mendekatinya. Yuki sendiri kini berusaha menahan dirinya agar tidak terpengaruh. Hingga ia pun akhirnya berhasil menahannya dan menyerang Elenus. Yuki mengatakan kalau ia sudah berjanji akan mengalahkan Raja Kegelapan dan ia juga tidak akan bimbang lagi. Elenus terus saja mempengaruhi Yuki sehingga Yuki terus saja kebingungan. Yuki jahat pun kini kembali muncul dan berusaha membujuk Yuki untuk bergabung dengannya. Karena dunia kedamaian yang Yuki cari itu terdapat di dunia kegelapan. Suatu saat dunia ini akan musnah sehingga Yuki sebaiknya mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Yuki pun berusaha menahan godaan itu dan mengambil pedangnya untuk melawan Yuki jahat. Akan tetapi saat tersadar, Yuki ternyata malah menusuk Kain. Yang mana saat itu, Kain berusaha melindungi Pina karena Yuki akan menusuknya. Yuki pun sangat syok melihat Kain yang kini telah tak sadarkan diri sehingga aura hitam mulai keluar dari tubuhnya. Aura hitam itu semakin kuat dan membuat Yuki akhirnya terjatuh dalam kegelapan. Dengan begitu, sosok Yuki kini berubah menjadi kesatria kegelapan. Di sisi lain, Juliana yang sedang berada di kota suci kini memutuskan untuk mengisi kekosongan tahta Raja Suci. Namun para warga menolaknya sebab Juliana telah kalah dalam peperangan melawan Raja Kegelapan. Juliana pun menjelaskan bahwa saat ayahnya terbunuh oleh pasukan kegelapan, hatinya sangat tenggelam dalam keputusasaan sama seperti mereka. Hanya saja seorang prajurit dan juga rekannya berhasil mengeluarkannya dari keputusasaan. Jika mereka terus seperti itu,
maka mereka juga akan hancur. Karena itu ia akan menjadi kuat, sebab mereka juga sudah seperti keluarga yang tidak tergantikan. Ia memutuskan untuk mengambil tahta karena ingin membawa kembali cahaya harapan pada semua warganya. Untuk itu, ia ingin agar mereka harus menyatukan hati dan bertarung bersama. Di sisi lain, Suka sangat senang melihat Yuki yang telah menjadi iblis. Namun ia sebenarnya tidak menyangka kalau Yuki jatuh ke dalam kegelapan hanya karena melukai rekannya. Menurutnya, Yuki tak pantas disebut sebagai seorang pahlawan. Dengan begitu, ia kini memiliki alasan kuat untuk menghabisinya. Elsa lalu membuat golem untuk menahan serangan dari Suka. Elanus kemudian memberitahu mereka kalau ia tidak punya waktu untuk meladeni mereka, karena sekarang ia hanya ingin membawa Yuki menemui Raja Kegelapan. Elanus akhirnya membuka sebuah portal untuk pergi dari tempat itu. Alan yang mencoba membantu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Suka pun memutuskan menggunakan kekuatan hitamnya dan menghabisi golemnya. Akan tetapi itu semua percuma karena kini Elanus dan yang lainnya telah berhasil melarikan diri. Setelah itu, Marina kemudian mencoba menutup luka dari kain. Lalu tiba-tiba Suka pun datang menemui mereka dan mengajak mereka untuk bergabung dengan pasukannya. Sebab pria yang mereka anggap sebagai ketua kini telah jatuh ke dalam kegelapan. Dengan begitu harusnya pasukan pemusnah Raja Kegelapan sudah berakhir. Namun mereka pun menolak tawaran yang diberikan Suka. Alan pun sendiri mengatakan kalau pasukan pemusnah Raja Kegelapan belumlah berakhir. Menurut Alan, saat ini Yuki hanya sedang ragu saja. Ia yakin Yuki pasti menunggu mereka untuk menyelamatkannya. Untuk itu, sebagai rekan-rekan yang dipercaya oleh Yuki, maka mereka akan menyelamatkannya. Suka pun mengatakan jika memang keinginan mereka seperti itu, sebaiknya mereka cepat melakukannya. Karena jika ia bertemu dengan Yuki, maka ia akan menghabisinya. Bukunya juga tidak akan ia kembalikan, dan bila mereka memang menginginkannya, maka mereka harus merebutnya dengan paksa. Sementara itu, Yuki yang sedang bertemu dengan Raja Kegelapan mengatakan kalau ia akan mengubah dunia ini. Menurutnya, dunia ini tidak layak diselamatkan dan lebih baik dihancurkan saja. Esoknya, tim Pelna dan tim Yuki kini berpisah. Pelna akan kembali ke Menara Petapa melaporkan apa yang telah terjadi. Marina dan Mika akan kembali ke ibu kota untuk mengobati Kain. Sementara Pina dan Alan akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Peri. Lalu, malamnya saat sedang beristirahat, Alan pun menanyakan kepada Pina apakah benar Yuki pernah mengalahkan seekor naga. Sebab sewaktu mereka tersesat, pria tua yang bernama Baltasari mengatakan hal itu. Pina pun menceritakan kalau naga itu telah terkena aura hitam. Sebenarnya, naga itu adalah penjaga dari gurun pasir. Hanya saja setelah terkena aura hitam, ia menjadi tak terkendali. Sehingga Yuki dan yang lainnya pun mencoba mengalahkan naga itu. Pina menjelaskan kalau tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk naga itu selain menghabisinya agar terbebas dari penghitaman. Apa yang terjadi pada naga itu sama seperti apa yang terjadi kepada Yuki. Padahal ia sudah tahu kalau Yuki terkena penghitaman, tapi ia tak bisa menghentikannya. Ia pun merasa kalau ialah yang salah karena telah membiarkan itu terjadi. Alan mengatakan kalau yang salah bukanlah mereka, melainkan Raja Kegelapan karena menyerang orang yang rentan. Untuk itu, karena mereka adalah rekan Yuki, maka merekalah juga yang harus menyelamatkan Yuki. Di sisi lain, Mika kini telah sampai di kota dan Kain telah ditangani oleh para penyembuh. Mika juga telah melaporkan apa yang terjadi kepada Juliana melalui alat komunikasinya. Lalu, Klaus datang melaporkan tentang apa yang terjadi kepada Yuki dan Suka yang telah berkhianat. Namun Juliana mengatakan kalau ia sudah mengetahuinya. Ia sekarang berniat untuk bertemu dengan Suka karena situasinya mengharuskan mereka bertemu dengannya. Sekarang ia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi orang-orang. Jika Suka dan Yuki telah jatuh dalam kehitaman dan menghalanginya, maka ia akan mengalahkan mereka karena ia sekarang adalah Ratu Suci. Sementara itu, Pelna dan yang lainnya kini telah sampai di Menara Para Petapa. Mereka pun melaporkan apa yang telah terjadi kepada Yuki. Menurut Fatimah, ini adalah cobaan yang diperlukan untuk menciptakan cahaya yang baru. Kemungkinannya masihlah kecil, tapi ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menjadikannya sepasti mungkin.
Untuk itu, ia memiliki permintaan kepada mereka. Di sisi lain, Pina dan Alan juga kini telah dekat dengan Pulau Peri. Akan tetapi saat sampai di pulaunya, mereka terkejut sebab pulaunya terdapat banyak aura kehitaman. Pasukan hitam kemudian muncul dan mulai menyerang mereka. Untungnya penjaga pulau yang bernama Pienta kini datang membantu mereka. Pienta lalu membawa mereka masuk ke dalam pulau dan bertemu dengan ayahnya yaitu Lapa. Namun ayahnya sendiri juga sedang sibuk menghajar para pasukan hitam yang sudah masuk di dalam pulau. Lapa kemudian menyuruh Pienta untuk segera membawa mereka. Namun sebelum pergi, Yuki tiba-tiba saja muncul di dekat mereka sehingga Alan harus melawannya. Saat melawannya, Alan berusaha menyadarkan Yuki kembali. Akan tetapi, Yuki terus saja menyerangnya sehingga Pienta dan Lapa kemudian berusaha membantunya. Lapa memberitahu Alan agar sebaiknya mereka segera masuk ke dalam hutan menemui Sally, karena tujuan mereka ke sini pastinya bukan untuk melawan Yuki. Alan dan Pina akhirnya bergegas masuk ke dalam hutan untuk menemui Sally. Hingga saat sampai di depan pohon dunia, Sally kini sudah menunggu mereka. Ia pun menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam. Saat berada di dalam, Sally yang sudah mengetahui tujuan mereka langsung saja meminta agar mereka masuk ke dalam buku kronikelnya juga. Alan pun sangat terkejut melihat isi dari buku kronikelnya. Ia pun mempertanyakan apakah kronikel milik Pina sama dengan ini. Pina mengatakan kalau kronikelnya itu cakupannya lebih luas karena menyimpan semua sejarah dunia. Sementara kronikel Sally hanya menyimpan sejarah tentang benua ini. Sally kemudian melihat kembali kejadian saat Yuki dan yang lainnya melawan Raja Kegelapan. Ia ingin agar mereka mulai mencari Pirika dari kejadian itu, karena di waktu itulah Pirika menghilang. Alan yang melihat Yuki terluka malah mencoba menolongnya. Namun Sally menjelaskan kalau mereka tidak bisa menyentuh apa yang ada di dalam kronikel. Mereka pun terus melihat keadaan kronikel itu setelah peperangannya. Tiba-tiba saja halamannya terus berganti sehingga membuat mereka kebingungan. Yang mana ternyata di luar, Yuki dan Lapa kini telah bertarung di dalam pohon dunia. Pienta pun bergegas mengambil buku itu agar tidak dihancurkan. Akan tetapi Yuki yang terlalu kuat membuat Lapa dan Pienta harus dikalahkan. Akibatnya, kronikel itu kini menjadi hitam sehingga Alan dan yang lainnya yang berada di dalam harus terpisah karena keadaan telah menjadi gelap. Alan sendiri terlempar ke masa lalu Yuki saat ia masih kecil, yang mana Yuki bertemu dengan pasukan hitam dan berusaha melawannya. Untungnya ada seorang kesatria yang datang membantunya. Yuki lalu menanyakan apakah ia juga bisa menggunakan jurus itu. Sang kesatria mengatakan itu semua tergantung Yuki. Jika Yuki bisa menjaga perasaan pantang menyerah, suatu saat ia pasti bisa melakukannya. Yuki pun terus berlatih agar bisa menggunakan jurus itu. Hingga suatu hari, desanya kini diserang oleh pasukan hitam. Yuki kemudian berusaha melawan pasukan hitam seorang diri dan akhirnya berhasil menggunakan jurus itu. Lalu tiba-tiba Alan berpindah lagi dan bertemu dengan Baltasari. Alan pun mempertanyakan mengapa ia bisa berbicara dengan Baltasari. Baltasari memberitahunya kalau ia bisa melakukan apa saja. Alan langsung saja meminta agar Baltasari membuatnya menjadi kuat karena ia ingin mengalahkan Yuki dan mengembalikannya. Baltasari kemudian memindahkan Alan dan bertemu dengan Yuki. Alan pun berusaha menyelamatkan Yuki yang akan terjatuh ke jurang. Hingga Yuki jahat muncul dan menyuruh Alan agar melepaskan Yuki. Namun Alan yang ingin menyelamatkan Yuki tidak menyerah dan tidak melepaskan Yuki. Mereka berdua malah bekerja sama untuk melawan Yuki jahat. Sehingga Alan kini berhasil mengalahkan Yuki jahat dengan menggunakan jurus Yuki. Alan akhirnya kembali lagi dan bertemu dengan Pina yang terlihat sangat senang. Sebab Pina mengatakan kalau ia telah mendengar suara Pirika yang artinya Pirika memang masih hidup. Mereka berdua pun kini meninggalkan pulau itu untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, dua prajurit suka meminta untuk bertemu dengan Juliana, yang mana mereka ternyata meminta bantuan Juliana untuk melawan Suka. Sebab Suka sendiri ingin bergabung dengan pasukan kegelapan dan mereka ingin menghentikannya. Lalu Alan dan Pina kini telah sampai di kerajaan Padang Pasir dan bertemu dengan Ratu Asina. Alan pun mengatakan
kalau akan muncul naga penjaga baru di gurun pasir, sehingga Baltasari menyuruh mereka untuk pergi ke tempat itu. Asina pun terkejut karena Baltasari mengatakan hal tersebut. Ia kemudian menyuruh Palan untuk mengambilkannya sebuah benda dan menunjukkan kepada mereka, yang mana benda itu adalah sebuah ukiran lirik lagu. Asina menjelaskan kalau benda itu muncul ketika Yuki mengalahkan naga penjaga. Ia sebenarnya ingin meminta kepada perihutan untuk menyanyikan liriknya, karena kemungkinan akan terjadi sesuatu jika liriknya dinyanyikan. Asina pun menyuruh Palan untuk pergi mencari perihutan dan membawanya ke tempat mereka. Mendengar hal itu, Pina lalu meminta untuk ikut juga mencarinya. Lalu tiba-tiba pengawal dari Asina datang melaporkan kalau telah muncul pasukan dari Suka, namun saat ini pasukan Suka tengah dihalangi oleh pasukan Juliana. Pengawal Asina yang bernama Kalipa kemudian ditugaskan untuk pergi menghentikan peperangannya. Kalipa lalu pergi di tengah-tengah pasukan itu dan menawarkan tempat musyawarah. Ia ingin agar Suka dan Ratu Juliana sebaiknya berdiskusi daripada melakukan peperangan. Suka yang mendengarnya kini bersedia menerima tawaran itu karena ia ingin bertemu dengan Juliana. Begitu pula juga dengan Juliana yang memang ingin bertemu dengan Suka. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat yang telah disediakan oleh Kalipa. Akan tetapi saat melakukan diskusi, Suka terus saja memprovokasi Juliana, sehingga diskusi mereka bukannya membawa solusi, malah situasinya semakin rumit. Hingga tiba-tiba pengawal lainnya datang melaporkan kepada Kalipa kalau pasukan hitam telah menyerang. Mereka pun akhirnya bertempur melawan pasukan hitam. Elsa kemudian menyerang Suka lagi dengan golemnya dan membuat Suka terpojok. Namun Suka ternyata bisa membalikan keadaan dengan memotong tangan Elsa dan menghancurkan golemnya. Sementara itu Juliana kini bertemu dengan Pentom. Pentom memberitahu Juliana kalau ia menjadi seperti ini karena Juliana telah membuangnya. Untuk itu sebagai gantinya, maka ia akan menghabisi Juliana. Untungnya Klaus berhasil datang tepat waktu membantu Juliana. Juliana kemudian menghampiri Suka dan berusaha melawannya. Dengan kekuatan sucinya, ia pun berhasil memojokkan Suka. Namun Suka yang kesal kini menggunakan kekuatan aura jahatnya. Juliana pun bisa menahan serangan itu dengan kekuatan sucinya, sehingga pertarungan mereka pun terus saja berlanjut. Elanus yang melihatnya merasa senang sebab sebentar lagi Juliana akan jatuh ke dalam kegelapan. Akan tetapi Alan pun datang menghentikan mereka serta menyadarkan atas apa yang mereka lakukan, yang mana mereka sebenarnya sedang dipengaruhi oleh Elenus agar jatuh ke dalam kegelapan. Sementara itu, Pina kini telah berhasil menemukan perihutan dan menyanyikan lirik lagu yang ada di benda itu. Di sisi lain, Pentom yang kesal karena Alan sudah mengacau lalu berusaha menyerangnya. Namun serangannya itu bisa dihentikan oleh Alan. Tiba-tiba Elsa pun datang dan ikut membantu Pentom menyerang Alan. Dengan membagi tubuhnya, ia pun sekaligus melawan Suka dan Alan. Alan pun berhasil menahan serangan mereka dengan kekuatan sihirnya. Makhluk berbulu yang sebelumnya dibawa oleh Alan kini mendengar lagu yang dinyanyikan oleh perihutan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pedang dan memberikannya kepada Alan. Dengan begitu, Alan pun berhasil menghabisi Elsa menggunakan pedang barunya. Sementara makhluk berbulu itu kini berubah menjadi seekor naga. Elanus pun terkejut sebab di depannya kini telah muncul naga penjaga yang baru. Elna dan timnya juga kini telah tiba serta ikut membantu mereka. Elanus yang merasa akan sulit melawan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Alan kemudian menghampiri Suka dan meminta agar mengembalikan kronikel milik Pina. Tiba-tiba kronikel itu mengeluarkan cahaya dan terbang menghampiri Alan. Saat Alan menyentuh kronikelnya, lembaran yang menghitam kini kembali menjadi putih. Setelah itu Alan pun mengembalikan buku itu kepada Pina. Alan juga kini meminta bantuan kepada Juliana agar bersama-sama menghabisi Raja Kegelapan dan mengembalikan Yuki. Juliana pun setuju karena tujuannya juga memang seperti itu. Di sisi lain, Pelna lalu menghampiri perihutan dan memberitahukan bahwa para petapa memanggilnya agar datang ke menara petapa sebab ada artefak kuno yang mereka telah temukan.
Sementara itu, Raja Kegelapan yang sedang memantau mereka dari kejauhan kini merasa kesal karena orang-orang masih saja percaya pada kekuatan cahaya. Ia akhirnya mengerahkan semua pasukannya untuk memusnahkan umat manusia. Di sisi lain, Perihutan dan yang lainnya kini telah sampai di menara para petapa. Mereka pun terkejut melihat benda artefak kuno itu, yang mana ternyata artefak kuno yang ditemukan itu adalah kapal terbang. Perihutan pun kemudian mencoba menyanyikan lirik lagu yang ada di ukiran kapal itu. Seketika, kapal tersebut langsung saja mengeluarkan cahaya. Petapa Dilma lalu menjelaskan kalau mereka bisa menghancurkan penghalang yang ada di kastil Raja Kegelapan dengan kapal itu. Namun mereka akan menghancurkannya dari dalam. Kapal tersebut bisa memindahkan mereka langsung ke dalam sehingga mereka bisa menghancurkan penghalang kastilnya. Untuk itulah ia juga telah menyuruh orang-orang agar mendekat dengan kastil Raja Kegelapan. Karena ia ingin jika penghalang kastilnya telah hancur, maka mereka harus langsung menyerang. Pina akan ikut dalam kapal itu dan akan ditemani oleh Aldora dan juga Pong. Peri bumi dan peri api juga akan ikut, serta Alan dan naga pelindung juga. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, petapa Milton terlebih dahulu harus memperbaiki kapal itu, sehingga mereka kini harus menunggu dan bersiap-siap. Setelah itu, Pelna kemudian memanggil Alan dan menanyakan apa yang akan ia lakukan jika bertemu Yuki dalam peperangan. Sebab Yuki sekarang bukanlah seperti dulu lagi karena sudah menjadi iblis. Namun Alan menyangkal hal itu karena ia yakin Yuki masih bisa diselamatkan. Alan ingin agar Pelna percaya kepadanya karena ia sendiri tahu apa yang harus ia lakukan. Pelna yang melihat keyakinan Alan akhirnya bersedia membantu Alan untuk mengalahkan Yuki. Di sisi lain, Raja Kegelapan kini sedang menanyakan bagaimana kesiapan Yuki dalam peperangan karena mereka akan melawan mantan rekan Yuki yang mungkin akan menjadi abu dalam peperangan. Yuki mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan itu lagi karena jika ia tidak bisa menyelamatkan rekannya, maka ia lebih baik menghabisinya dengan tangannya sendiri. Malamnya, Alan kemudian menghampiri Pina yang sedang melamun. Ia pun menyemangati Pina dengan mengatakan kalau mereka pasti akan berhasil dalam peperangan kali ini. Tiba-tiba, kapal mereka pun terkena serangan sehingga membuat mereka terkejut. Sebab yang menyerang mereka ternyata adalah Pentom. Alan kemudian mencoba menghentikan Pentom yang ingin membawa Pina. Rekan-rekan yang lainnya juga kini mulai datang membantu. Sebab Pentom juga telah memanggil pasukan hitamnya. Aldora lalu menanyakan kepada Meltin apakah mereka bisa pergi sekarang. Meltin mengatakan kalau persiapan mereka masihlah kurang. Akan tetapi Aldora memaksanya harus pergi sekarang karena rencana penyergapan mereka telah ketahuan, sehingga ia ingin agar mereka menyerang secara langsung saja. Sementara itu, di dalam menara petapa, Dilma kini menghubungi Juliana dan memberitahukan agar Juliana segera membawa pasukannya karena kapal mereka akan segera pergi akibat adanya serangan. Aldora kemudian menyuruh mereka untuk mengawal Perihutan. Akan tetapi karena jumlah pasukan hitam yang terlalu banyak membuat mereka kesulitan. Persiapan mereka juga kini telah selesai sehingga mereka pun bergegas untuk pergi. Namun salah satu pasukan hitam datang menyerang energi sihir kapal mereka sehingga menjadi hitam. Aldora sendiri sudah mulai kehabisan energi sihir sehingga ia tak bisa melawan lagi. Alan yang melihatnya kemudian mengambil energi sihir dan memberikannya kepada Aldora. Lalu Perihutan yang hampir terkena serangan kini harus terjatuh. Untungnya naga dari Alan telah datang dan membawa Perihutan. Sementara itu, Alan mencoba mengumpulkan energi sihir lagi dan memberikannya kepada kapal itu, sehingga energi sihir kapalnya kembali menjadi normal dan mereka pun langsung bergegas pergi. Akan tetapi setelah sampai, Pentom ternyata masih berada di kapal, kini ingin menghancurkan kapalnya dan ia juga berhasil menculik Pina. Ia kemudian membawa Pina, sementara kapal mereka yang telah rusak harus terjatuh. Juliana dan pasukannya yang telah berada di luar penghalang melihat kejadian itu, yang mana kapal terbang mereka yang jatuh kini terpisah dari pedangnya. Alan sendiri yang telah jatuh dari kapalnya harus melawan pasukan hitam sendirian. Alan pun kesulitan melawan sebab jumlah mereka yang terlalu banyak. Hingga tak lama kemudian naganya kini datang membantunya. Begitu pula anggota yang lainnya yang ternyata masih hidup.
Mereka pun akhirnya bersemangat lagi dan mulai menuju kastil Raja Kegelapan. Perihutan yang didampingi naga itu lalu mendekati pedang tersebut dan mulai menyanyikan liriknya. Sehingga penghalang dari kastil Raja Kegelapan mulai menghilang. Juliana pun langsung saja menyuruh pasukannya untuk maju menyerang. Sementara itu, Pina yang berada di dalam kastil mengingat segel yang telah ditanamkan kepadanya. Petapa Meltin memberitahunya bahwa itu adalah segel dari penjaga Chronicle. Pina harus mengingat untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya yang disegel, karena jika menggunakan semuanya, maka Pina akan kehilangan nyawanya. Lalu, Yuki pun muncul dan langsung mengikat Pina. Sementara Phantom kini memberikan Chronicle itu kepada Raja Kegelapan. Saat memegangnya, Raja Kegelapan senang karena ia telah menemukan Pirika. Ia sebelumnya sudah mengira kalau Pirika pasti bersembunyi di dalam Chronicle. Raja Kegelapan lalu menyatukan Chronicle itu yang sebelumnya telah terpisah. Di sisi lain, Alan dan yang lainnya kini telah masuk ke dalam kastil. Akan tetapi mereka terus saja dihadang oleh pasukan hitam dan golem. Sehingga Pelna pun menyuruh Alan untuk maju dan biar mereka saja yang akan melawan pasukan hitam. Raja Kegelapan yang melihatnya kemudian menyuruh Yuki untuk melawan Alan. Ia ingin agar Yuki membawa Alan kepadanya karena jika Alan menjadi kesatria hitam pasti akan sangat kuat. Di sisi lain, Elenus kini keluar dari kastil untuk melawan Juliana dan pasukannya. Klaus yang melihatnya kemudian mencoba untuk melawannya. Sementara itu, Phantom juga telah muncul dan berniat melawan Juliana. Akan tetapi Juliana yang sudah bertekad dengan kuat tak bisa dipengaruhi lagi. Phantom pun sangat kesal karena menurutnya rasa percaya diri dari Juliana itulah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Ia kemudian langsung saja menyerang Juliana dan memojokkannya. Namun Juliana pun mencoba menyadarkan Phantom. Phantom yang tidak ingin mendengar ceramah dari Juliana dengan cepat memberikan serangan lanjutan. Juliana pun berhasil menahan serangan itu dengan pedang sucinya. Juliana kemudian memberitahunya bahwa ia sudah bertekad tidak akan pernah lari lagi. Untuk itu, ia akan mengalahkan Phantom dan mengembalikannya. Karena hanya dengan begitu, ia bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Phantom. Kata-kata Juliana itu membuat Phantom mengingat kembali masa lalunya, yang mana saat itu ia baru saja menjadi kesatria suci dan juga berjanji akan menjadi pelindung Putri Juliana. Sementara itu, Putri Juliana kini mengeluarkan kekuatan sucinya dan memberikan serangan penuhnya kepada Phantom. Sehingga Phantom yang sudah mulai kembali sadar tidak menghindari serangan itu. Ratu Juliana lalu mendatangi Phantom yang sudah terkapar. Ia pun mengambil bendera kesatria suci dan menutup Phantom yang sudah tewas. Di sisi lain, Raja Kegelapan kemudian memberikan tambahan kekuatan kepada pasukannya, sehingga pasukannya pun kini menjadi lebih kuat lagi. Pasukan hitam pun berhasil menyerang perihutan yang sedang menyanyi. Lalu, Alan akhirnya bertemu dengan Yuki dan melawannya. Alan kembali lagi berusaha menyadarkan Yuki dengan kata-katanya. Namun Yuki mengatakan kalau kata-kata Alan itu tidak akan bisa mempengaruhinya dan pedangnya juga tak akan bisa melukainya. Sekarang ia tidak memiliki harapan dan hanya menjalani takdirnya sebagai kesatria hitam. Alan pun akhirnya tersadar bahwa ia memang sepertinya harus menghabisi Yuki. Karena untuk mengembalikan Yuki, ia harus siap menghabisinya atau ia yang harus dihabisi. Alan dan Yuki kemudian bersiap memberikan serangan penentuan. Di sisi lain, Juliana dan pasukannya terus saja tanpa menyerah melawan pasukan hitam. Penghalang kastil Raja Kegelapan kini muncul kembali karena perihutan telah berhenti menyanyi. Lalu Suka dan pasukannya juga akhirnya telah datang untuk membantu mereka. Aldora kemudian berusaha membantu perihutan dan melindunginya. Dengan begitu, perihutan bisa menyanyi kembali dan penghalang itu mulai menghilang lagi. Lenus yang melihatnya merasa kesal sehingga ia mengeluarkan sihir meteornya. Namun Suka yang berada di dekatnya langsung saja maju menyerangnya sehingga membuatnya terluka. Elenus terus saja menyerang Suka, tapi Suka kini dengan mudahnya menangkis serangannya. Suka akhirnya menyerang Elenus dengan kekuatannya dan kekuatan hitam, sehingga Elenus yang tak bisa melawan lagi akhirnya tewas. Di sisi lain,
Raja Kegelapan kini memutuskan untuk menghancurkan kronikelnya. Akan tetapi, Pina yang tidak ingin itu terjadi kini memilih membuka segelnya. Raja Kegelapan lalu memberitahunya jika Pina melakukan itu maka ia akan tewas. Pina pun tidak peduli dan tetap membukanya sehingga kronikel kini menjadi bersih lagi. Sementara itu, Alan pun menyadari kalau ia mungkin bisa menyelamatkan Yuki. Jika ia menghancurkan armornya, Yuki pasti bisa sadar lagi. Namun Yuki berhasil menangkis serangannya dan menghempaskan Alan. Saat Yuki akan menghabisi Alan, tiba-tiba anggota timnya yang lain kini telah datang. Marina lalu menyembuhkan Alan dan mereka langsung saja menyerang bersama-sama. Mereka pun mencoba menghancurkan armor milik Yuki. Dengan serangan kombinasi yang mereka lakukan, armor Yuki kini bisa ditembus, sehingga Alan kini memberikan serangan terakhir untuk menghancurkannya. Sementara itu, di alam bawah sadar Yuki, ia ternyata masih bertarung dengan Yuki jahat. Yuki yang menyadari kalau teman-temannya tidak pernah meninggalkannya, kini berhasil menghabisi Yuki jahat. Dengan begitu, armor Yuki kini telah hancur dan ia pun kembali lagi menjadi manusia. Di sisi lain, Pina pun berhasil menyerap seluruh aura hitam dari kronikel itu, sehingga membuat pelindung kastil Raja Kegelapan telah menghilang sepenuhnya. Alan dan yang lainnya kemudian berusaha menolong Pina. Mereka pun kembali bekerja sama untuk melawan Raja Kegelapan. Karena Raja Kegelapan yang terlalu kuat membuat mereka kesulitan melawannya. Alan lalu memberikan energi sihir kepada Yuki. Karena dengan begitu mereka berdua bisa melukai Raja Kegelapan. Akan tetapi Raja Kegelapan kini mengeluarkan seluruh kekuatannya dan merubah dirinya menjadi naga. Naga putih Alan kemudian datang membawa Raja Kegelapan keluar kastilnya. Saat bertarung di langit, naga putih juga kesulitan melawan Raja Kegelapan, sehingga Yuki mengatakan kepada Alan untuk mengalihkan perhatiannya. Ia akan mempersiapkan jurusnya untuk menghentikan pergerakan Raja Kegelapan. Alan kemudian maju menyerang Raja Kegelapan dan berhasil melukainya. Yuki yang telah siap langsung saja memberikan serangannya. Namun serangan mereka itu ternyata belum bisa menghentikan Raja Kegelapan, sehingga naga putih kini menangkap Raja Kegelapan dan mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Saat terjatuh, naga putih kembali menjadi makhluk kecil lagi. Sementara Raja Kegelapan muncul dengan wujud barunya lagi. Raja Kegelapan kemudian menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, Alan bisa menahan serangan itu dengan sihir cahayanya. Alan mengatakan kalau mereka pasti akan mengalahkan Raja Kegelapan, sebab mereka memiliki ikatan yang kuat yang tidak akan bisa diputuskan oleh Raja Kegelapan. Yuki dan Alan lalu menyerang bersamaan menggunakan jurus pamungkasnya. Dengan begitu, mereka pun berhasil melenyapkan Raja Kegelapan dan Ayah Pina pun terbebas dari kendali Raja Kegelapan. Lalu, mereka pun mencoba menyelamatkan Pina yang telah menghitam. Namun Ayah Pina mengatakan kalau itu semua percuma saja, sehingga ia pun meminta kepada Kronikel sebagai seorang penjaga agar Kronikel harus menyembuhkan anaknya. Cahaya kehidupan kemudian keluar dari Kronikel dan memasuki tubuh Pina, sehingga tubuh Pina kini terbebas dari kehitaman dan Pirika juga kini telah muncul kembali. Sementara itu, di luar kastil, para pasukan hitam kini mulai lenyap. Hal itu pun membuat mereka menyadari kalau mereka sudah memenangkan peperangannya. Juliana kini memberitahu pasukannya bahwa peperangan kini telah berakhir.
Halo sobat-sobat, selamat datang di channel No Player TV. Ini adalah rangkuman anime Kijin Gen Tosu.